Jadi kepada kalian yang mengancam Bang Rudi Yohanes, ingat, kalian nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Ya, kalau kalian sudah berhadapan dengan Tuhan, Tuhan turun tangan, kalian mampus. Benar saya katakan, mampus kalian. Kalau sudah Tuhan turun tangan, mampus. Ini sudah keras saya ngomong, ya bukan kasar, keras saya ngomong. Mampus kalian apabila nanti Tuhan yang turun tangan. Kalian tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan turun tangan. Kalian tidak bisa berbuat apapun kalau Tuhan turun tangan. Kalian tidak ada yang menolong kalau sudah Tuhan turun tangan. Tidak ada satu manusia pun, satu pribadi pun, satu orang pun yang membantu kalian, yang menolong kalian kalau nanti Tuhan yang sudah turun tangan. Jadi sebelum Tuhan turun tangan, introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Ingat apa kata Allahmu dalam Al-Quran. Jangan memaki sesembahan lain, ya, karena nanti mereka akan memaki sesembahanmu. Kalian tidak tahan ketika kalian dibahas. Ketika kitab kalian dibuka, kalian tidak tahan. Ketika iman kalian dibuka, kalian tidak tahan. Lalu kalian bawa kerana hukum, kalian lapor kepada pihak yang berwajib. Ini tandanya kalian tidak sanggup menghadapi para apologet. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa buat saudara kita Bang Rudi Yohanes sang debater. Beliau, saya mendapatkan informasi tadi pagi, saya mendapatkan kabar di mana beliau dapat ancaman yang sangat serius dari tetangga Bapak Ibu ya. Tetangga yang saya maksud bukan tetangga sebelah rumah, bukan tetangga kiri kanan depan belakang di mana beliau tinggal, tetapi dari RT 06666. Beliau dapat ancaman yang sangat serius dikarenakan, kalau menurut informasi yang saya dengar daripada beliau, dikarenakan beliau membahas Ati yang sudah meninggal Bapak Ibu. Hal ini sangat wajar beliau bahas karena Ate atau Agustan yang sudah meninggal dunia kemarin itu dikarenakan dia menghujat, dikarenakan dia menghina Yesus, dikarenakan dia kentutin Alkitab. Apa yang dilakukan oleh Ate ini adalah satu hal yang sangat keji, satu hal yang luar biasa kejinya, satu hal yang sangat jahat yang dilakukan oleh Ate alias Agustan yang sudah meninggal. Dia kentutin Alkitab, dia nantang Yesus Kristus Bapak Ibu. Dia baru menjadi seorang mu'alaf 3 tahun Bapak Ibu. Belum lama ternyata, ya, baru seumur jagung. Si almarhum Agustan menjadi mu'alaf ternyata baru 3 tahun saudara. Baru 3 tahun dia menjadi mu'alaf, belum dia nikmati, dia sudah meninggalkan dunia. Kemarin jam 6.15 dia meninggal dunia saudaraku. Jadi dikarenakan sang debater dan banyak para Kristuber dan juga banyak para YouTuber dari Polemikus RT 066 membahas juga si Agustan. Tetapi ketika dibahas oleh Bang Rudi Yohanes sang debater, dapat ancaman yang sangat serius dari seorang YouTuber juga dari RT 0666. Ini sangat tidak fair. Seharusnya mereka bisa mengoreksi diri. Mereka bisa introspeksi diri. Mereka juga ketika ada di antara para Kristuber apologet yang meninggal itu digoreng secara luar biasa, digoreng secara membabi buta dan dibahas secara keji oleh orang RT 0666. Mereka goreng tanpa ada data, tanpa ada fakta Bapak Ibu. Kalau kita membahas mereka itu berdasarkan data, berdasarkan fakta. Seperti yang kita bahas hari-hari ini adalah si Agustan yang sudah meninggal. Itu jelas, dia kentutin Alkitab, dia hina Yesus, dia nantang Tuhan Yesus. Apabila setelah saya kentutin Alkitab, saya ingin melihat apakah saya meninggal dunia dalam waktu sebulan atau tidak. Memang lebih sebulan Bapak Ibu ya. Setelah dia kentutin Alkitab, lebih daripada sebulan, 8 bulan lebih dia baru meninggal dunia Bapak Ibu. Mungkin dibiarkan dulu dia menderita, dibiarkan dulu dia menikmati sakitnya segala macam, bolak-balik ke rumah sakit, dia stroke, baru kemarin mungkin dia sudah kewalahan, dia sudah menyerah, dia sudah angkat tangan, baru dipanggil ya, baru dia meninggalkan dunia ini. Nah, gara-gara Bang Rudi Yohanes sang debater membahas akan Agustan, oleh mereka tidak terima sehingga dia diancam saudaraku ya, sehingga dia diancam.
Seharusnya seperti yang saya katakan barusan. Suara anjing besar banget. Seharusnya mereka seperti yang saya bilang barusan, mereka itu harus introspeksi diri. Ya, mereka harus sadar terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Mereka bagaimana ketika menghina iman kekristenan, introspeksi diri enggak mereka? Ketika menghina Alkitab, ketika menghina Tuhan Yesus, apakah mereka berpikir bagaimana perasaan orang Kristen? Ini yang harusnya mereka lakukan. Ini ketika kita membahas mereka bawa ke ranah hukum. Mereka tidak tahan dengan apa yang kita sampaikan. Padahal apa yang kita sampaikan itu adalah berdasarkan data, berdasarkan bukti, berdasarkan kenyataan. Kita bukan omdo, kita tidak tambah, kita tidak kurangi. Apa yang kita sampaikan itu semuanya berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Tetapi mereka tidak terima, saudaraku ya. Mereka tidak terima. Maka dari itu saya mengajak para pendoa syafaat, para pencinta Injil Habaget, kita bawa dalam doa syafaat kita Bang Rudi Yohanes sang debater yang lagi dapat ancaman dari RT 0666. Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin katakan satu hal kepada Bang Rudi Yohanes dan juga kepada saya pribadi dan kepada seluruh para apologet dan kita semua umat Tuhan. Bahwa dalam kitab 2 Timotius, kalau tidak salah saya, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Haleluya. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pertama, roh kasih. Yang kedua, roh kuasa. Yang ketiga, roh pengendalian diri. 3 hal ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dan 3 hal ini kita harus hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita harus aplikasikan di dalam kita bermasyarakat, kita berapologet, kita diskusi dengan teman-teman dari seberang. Yaitu kita harus memiliki 3 hal. Kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Kilonatan lanu Elohim ruah pakat, kiim ruah gefura hafa umusar. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Nah, bila 3 hal ini kita miliki, 3 hal ini kita hidupkan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita harus bisa mengontrol emosi kita harus bisa menjaga hati kita harus bisa menjaga emosi kita, harus bisa menjaga pikiran, perasaan kita, dan kita harus bisa menjaga segala-galanya. Hal yang bertentangan dengan firman Tuhan kita harus bisa jaga. Yang selanjutnya kita harus hidup, harus kita kedepankan kasih. Karena kasih di atas segala-galanya. Alkitab mengatakan kasih menutup segala ketakutan. Ya, kasih menutup segala ketakutan. Bila kita tinggal dalam kasih, tidak ada hal yang kita takutkan. Apalagi kita tidak menghina iman orang lain, kita tidak mencaci maki iman orang lain, kita tidak mengolok-ngolok iman orang lain. Kita hanya menjawab setiap tuduhan mereka terhadap kekristenan. Kita jawab berdasarkan Alkitab, kita jawab berdasarkan data, kita jawab berdasarkan dalil. Kalau mereka marah, itu urusan mereka. Itu hak mereka, karena kita tidak bisa kita tidak punya remote untuk mengontrol mulut, bibir, lidah mereka, ya. Dan kalau memang terus-terusan begini, ya mereka jangan pernah jangan pernah sekalipun mereka menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Jangan pernah. Lebih baik mereka duduk diam manis di rumah, belajar, taati apa kata Al-Quran, taati apa kata hadis, dan taati apa kata Rasul, taati apa kata Allah, dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tekunlah dengan sungguh-sungguh terhadap ajaran agamamu. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Al-An'am ayat 108. Begini bunyinya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummati amaluhum thumma ilayya rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang telah diimani oleh tetangga kita, oleh RT 0666, sudah memberikan peringatan kepada mereka, sudah memberikan warning kepada mereka, supaya mereka tidak memaki sesembahan lain yang tidak mereka sembah. Tidak memaki, jangan memaki. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka tidak memaki sesembahan lain. Karena nanti mereka akan memaki sesembahanmu, akan memaki Tuhanmu, akan memaki ilahmu, akan memaki apa yang kamu sembah dengan tanpa ilmu pengetahuan. Ya, jauh-jauh hari Allah sudah memberikan peringatan. Taatilah terhadap peringatan Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, di salah satu surat Al-Quran, saya lupa alamat ayatnya di mana, Allah juga memberitahukan kepada kalian, kalau kalian ingin berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang ke jalan Rasulullah, mengajak orang ke jalan yang benar, ke jalan Shiratal Mustaqim, ajaklah dengan cara yang benar, ajaklah dengan cara lemah lembut, serulah mereka dengan ramah, dengan tamah, dengan sopan santun, dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, tanpa mencaci maki, tanpa menghina sesembahan lain. Ini ada tertulis di salah satu surat Al-Quran, alamat ayatnya di mana, suratnya di mana, ayatnya di mana, saya lupa. Saya pernah membaca, ya, saya pernah membaca. Kalau kamu berseru, berdakwah di jalan Allah, mengajak orang untuk ke jalan Allah, ajaklah dengan cara benar, ajaklah dengan lemah lembut, ajaklah dengan rendah hati, tanpa menghina, tanpa mencaci maki, tanpa mengolok-ngolok, apalagi memaki-maki sesembahan yang tidak kamu sembah selain Tuhanmu. Ya, jadi kepada kalian yang mengancam Bang Rudi Yohanes, ingat, kalian nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Ya, kalau kalian sudah berhadapan dengan Tuhan, Tuhan turun tangan, kalian mampus. Benar saya katakan, mampus kalian. Kalau sudah Tuhan turun tangan, mampus. Ini sudah keras saya ngomong, ya, bukan kasar, keras saya ngomong. Mampus kalian apabila nanti Tuhan yang turun tangan. Kalian tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan turun tangan. Kalian tidak bisa berbuat apapun kalau Tuhan turun tangan. Kalian tidak ada yang menolong kalau sudah Tuhan turun tangan. Tidak ada satu manusia pun, satu pribadi pun, satu orang pun yang membantu kalian, yang menolong kalian kalau nanti Tuhan yang sudah turun tangan. Jadi sebelum Tuhan turun tangan, introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Ingat apa kata Allahmu dalam Al-Quran. Jangan memaki sesembahan lain, ya, karena nanti mereka akan memaki sesembahanmu. Kalian tidak tahan ketika kalian dibahas, ketika kitab kalian dibuka, kalian tidak tahan. Ketika iman kalian dibuka, kalian tidak tahan. Lalu kalian bawa ke ranah hukum, kalian lapor kepada pihak yang berwajib. Ini tandanya kalian tidak sanggup menghadapi para apologet. Tidak sanggup kalian menghadapi kenyataan yang ada. Tidak sanggup menghadapi dalil yang kami sampaikan di media sosial. Ya, tidak sanggup. Kalian tidak tahan. Akhirnya cara satu-satunya yang kalian lakukan adalah membawa ke ranah hukum, membawa kepada pihak yang berwajib, teriak nama Tuhan, minta kepada pemerintah supaya kami ditangkoi, minta kepada pemuka agama supaya kami ditangkoi. Ini yang bisa kalian lakukan. Kalau kami tidak meminta kepada pihak yang berwajib, tidak kami bawa ke ranah hukum, tidak kami minta kepada pemerintah, pemuka agama, tidak. Kami hanya bawa kalian kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan yang kami bawa kalian. Dan Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berhadapan dengan kalian, dan kalian berhadapan dengan Tuhan kami. Oke, ingat, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil. Terima kasih. Assalamualaikum bishim habasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu setia mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semua. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.